dibuat milestone-nya, harus dibuat secara jelas, sehingga nanti paling tidak di bulan Juni atau Juli teman-teman sudah tinggal finalisasi, sudah ujian, syukur-syukur Juni sudah ujian gitu kan, ujian tesis gitu. Oke, nah ini monggo, berarti kalau memang mau R&D masih ada waktu, kalau mau dibuat survei atau angket juga masih ada waktu. Kayaknya nggak jadi R&D deh Bu, udah pusing duluan. Ya monggo, kalau saya sih tidak memaksakan gitu kan, tidak memaksakan mau yang apa metodenya, yang penting jelas risetnya apa, novelty-nya jelas, lalu kontribusinya juga jelas, dan saya ingin Ibu memiliki pengetahuan yang lebih baik terkait aspek-aspek yang Ibu jadikan riset gitu. Oke, sekarang selanjutnya. Terima kasih Bu Santi. Oke, nanti boleh kok setelah selesai ya, boleh nanya lagi. Ya, Nisrina. Oh, Mbak Nina dulu, oke. Iya, sorry ya Bu. Silahkan. Kemarin judul saya itu the practice and challenges of Schoology in teaching English and its effects in promoting students critical thinking. Terus niatnya saya itu mau nyari how the teacher implement the Schoology, and then what are the effects of Schoology in critical thinking, and then in promoting critical thinking, and the challenges and also the strategies to overcome those challenges gitu Bu. Terus untuk jenis penelitiannya niatnya saya mau pakai case study. Jadi untuk instrumennya itu ada observation, kemudian interview, dan juga ada dokumen. Dokumennya related with kayak misal nilai tugas-tugas siswa gitu yang berhubungan dengan Schoology seperti itu. Terus untuk subjeknya ada 2 instruktur dari LDC yang saya ambil di LDC, karena ini saya penelitiannya itu in teaching English at intensive English students, dan juga 56 mahasiswa yang akan saya ambil datanya untuk dokumen kayak gitu Bu. 2 orang dijadikan katakanlah sampel dalam penelitian ini. Saya nggak ngerti ini jenis penelitiannya mau apa. Sebenarnya kemarin saya bingung Bu di situ, niatnya kan mau case study, tapi kalau misalnya mau pakai documents as quantitative research, saya baca-baca itu masuknya mixed method Bu. Jadi sebenarnya saya juga mau menanyakan ini berarti masuknya case study atau mixed method seperti itu. Sebetulnya ini Schoology itu kan LMS ya, sama seperti on class mungkin gitu. Terus Anda menggunakan ini karena di pusat bahasa lebih banyak menggunakan Schoology. Ya, tidak menggunakan on class. Lalu kemudian Anda mau mencari tentang practice implementation and the challenge nanti terkait dengan critical thinking. Kalau dilihat secara judul sih iya, kesannya keren gitu ya, tapi dari aspek apa namanya, kalau dari aspek critical thinking-nya dengan Schoology, saya tidak melihat ini. Jadi begini, critical thinking dari siswa itu kan sesuatu yang sangat apa namanya, yang diamandemenkan atau yang diamanatkan di pembelajaran abad 21. Jadi ada 4C. Nah, kalau saya bukan hanya terkait dengan critical thinking-nya saja, tetapi mungkin apa ya? Jadi saya ingin tidak hanya critical thinking, tapi 4C-nya ini semua dimunculkan sebagai sebuah variabel yang dilihat gitu ya, bagaimana guru atau dosen menggunakan Schoology untuk mengembangkan 4C siswa ini. Ada communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Itu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, tapi kamu ada bicara tentang how they implement the Schoology, how the challenge to overcome the challenge gitu ya. Iya.
Saya itu jadi melihatnya mungkin the practice and challenges. Coba diulangi tadi judulnya, the practice and challenges of Schoology in teaching English and its effects in promoting students' critical thinking. In teaching English and its impact in promoting students' critical thinking. Karena Schoology itu alat ya, Schoology itu instrumen yang bisa membuat yang akan mampu menjadikan siswa melakukan aktiviti kan gurunya, berarti dosennya gitu kan. Betul. The practice and challenge of Schoology, the practice and challenges of the use of Schoology for teaching English and its impact on students' critical thinking. Hanya 2 orang yang mau dijadikan ini. Ini ya, harusnya berapa, Bu? Ya enggak, maksud saya kalau 2 orang ngapain? Kedua orang, sementara mahasiswa yang menggunakan itu, 2 orang itu yang diambil pertimbangannya apa? Jangan-jangan si Fuad nanti yang diambil. Bukan, Bu. Niatnya itu kan karena saya pakai jenis penelitiannya itu kayak study. Jadi kan saya pikir dari kita dosen instruktur yang pakai Schoology itu ada sekitar kurang lebih 20 orang. Terus 20-20-nya itu kan pakai Schoology semua. Jadi saya cuma ambil sampel aja 2 atau 3 seperti itu, Bu. Nah, kalau misalnya untuk mahasiswanya sendiri yang pakai Schoology sih ada sekitar 2000-an mahasiswa seperti itu. 2 atau 3 dosen itu kan harus ada pertimbangannya kenapa mereka yang dipilih gitu kan. Kalau itu kayak tadi berarti kan memang ada sesuatu gitu yang terjadi pada orang itu sehingga kamu melihat perlu dilakukan riset terkait dengan kondisi yang melatar belakangi. Tapi kalau ada 20 orang instruktur yang menggunakan Schoology, ini kan penelitian sebetulnya kan lebih kepada survei, angket gitu kan. The practice and the challenge kan cuma nanya gimana kamu praktek menggunakan Schoology gini ditanya, pakai angket juga bisa. Terus tantangannya apa, kesulitannya apa, ini. Terus angket lagi bagaimana cara mengatasinya, ini. Itu kan sebetulnya lebih kepada questionnaires untuk menjawab pertanyaannya. Nah, nanti critical thinking siswa akan dilihat dari mana? Bagaimana kamu akan ngecek critical thinking siswa? Critical thinking-nya dilihat dari dokumen, Bu. Hasil-hasil kerjaan mereka. Nah, hasil kerjaan mereka itu yang apa? Yang mana? Oke, kalau di kita kan dari 20 kita itu cara mengimplementasikan Schoology-nya itu beda-beda, Bu. Nah, setiap kita kan ada 1 minggu 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang kedua itu core assignment. Nah, saya nanti mau niatnya itu melihat dari assignment-nya mereka yang udah dikumpulkan ke dosen seperti itu. Mau diambil berapa? 56 mahasiswa Bu niatnya. Nah, itu kan juga ini saya kan nggak, kalau saya terus terang kalau kuantitatif saya nggak terlalu paham teknisnya ya, tapi saya ngerti sedikit lah. Untuk sampel dari 2000 mahasiswa, ini mau mahasiswa semester berapa, terus nanti mau fakultas apa gitu ya, karena ini kan semua fakultas ikut kecuali bahasa Inggris dan sastra misalnya. Lalu nanti apa namanya, semester berapa, jurusan apa atau fakultas apa gitu kan, ada berapa jumlahnya, lalu bagaimana kamu akan melihat, itu capek loh. Critical thinking itu ada indikatornya, ada rubriknya untuk bisa menilai critical thinking siswa dalam konteks apakah writing-nya atau sekedar atau speaking-nya atau misalnya apa namanya, ya mungkin dalam hal ini kemampuan memahami bacaan atau merespon terhadap bacaan, atau kamu akan kasih soal sendiri kepada anak terkait dengan problem solving, misalnya yang berbasis problem based learning gitu kan. Di situ akan muncul nggak critical thinking
siswa untuk solving the problems, karena ini kompleks sekali. Kamu akan ngecek yang mananya kalau bicara writing. Writing misalnya, dosen ngasih tugas writing. Writingnya apa dulu yang diberikan ke siswa? Kalau writingnya cuma sekedar memperbaiki tata bahasa, menulis tentang liburan, menulis tentang katakanlah misalnya ISP lah, misalnya tentang bidang mereka, itu juga harus dicek. Apakah soal-soal yang diberikan oleh guru itu akan merangsang siswa juga untuk berpikir kritis? Jangan-jangan enggak, jangan-jangan tugas yang diberikan hanya sebatas melakukan matching gitu ya, misalnya vocabulary matching atau mungkin constructing sentences yang sudah ada patternnya gitu kan, belum sampai ke area itu. Nah, itu harus kamu pikirkan akan seperti apa gitu. Karena nanti critical thinking itu akan muncul. Critical thinking kan bisa dilihat dari cara dia menyelesaikan masalah atau menganalisis sesuatu. Nah, akan seperti apa yang akan dimunculkan oleh Nisrina nanti pada saat menganalisis pekerjaan siswa? Kira-kira gimana? Oh, bingung? Iya, kok pakai pisan? Iya, niatnya sih dari writingnya aja sih, Bu. Misal dalam satu unit gitu kan, misal assignment-nya cuma satu, misal menulis recount text kayak gitu. Nah, nanti saya cuma lihat, saya niatnya ngobserve dari warm up activity sampai ke assignments-nya itu sudah sesuai atau belum sama critical thinking. Terus nanti kira-kira jawabannya atau hasil kerjaannya mahasiswa itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi yang saya lihat cuma dari assignment-nya, misal writing ya berarti writing semua, seperti itu. Ya, saya masih melihat ini ada dua aspek yang sedikit tadi sama kayak Bu Zahrianda. Jadi ada the practice and the challenge of using Schoology for teaching English. Ya, jadi aspek ini kamu melihat bagaimana sih penerapan dan kesulitan penggunaan Schoology dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lalu kamu ada impacts of atau its impacts of Schoology on students critical thinking. Itu ada dua hal loh yang kamu research gitu kan. Kalau saya ya penerapannya kan sudah berlangsung sekian lama. Ya. Sejak pandemi udah mungkin 2 tahun. Sudah 1 tahun yang lalu sih, Bu. Sudah 1 tahun yang lalu gitu. Terus coba Fuad, kamu pakai Schoology nggak, Fuad? Oke. Nah, apa kesulitan kamu? Nah, kalau kesulitannya seperti itu, menjangkau mahasiswa, maksudnya terkait dengan connection. Nah, berarti kan permasalahannya justru di speaking kan, bagaimana kamu controlling the student speaking improvements gitu. Dengan Schoology saya juga sama, dengan on class juga sama. Sebetulnya kita kesulitan juga kalau bicara tentang mengajarkan speaking, karena speaking, saya kalau ngajar speaking kayak orang gila gitu kan, harus merengek-merengek, harus nyengir-nyengir, harus apa, karena anak-anak kan harus bicara tentang facial expression, gesture dan sebagainya ketika berbicara. Sementara saya nggak ngerti mereka memperhatikan saya apa enggak. Kadang-kadang mereka off cam, alasannya sinyal gitu kan. Nah, menurut saya Nisrina, kalau kamu memang mau tertarik, kalau saya jangan bicara Schoology deh. Itu apa ya? Itu sudah sesuatu yang sudah lewat, maksud saya. Sudah tidak saatnya untuk melihat, karena kamu juga nggak bisa ngasih solusi. Kecuali kamu melakukan analisis terkait dengan challenges in using Schoology, terus kamu menawarkan tawaran alternatifnya apa kira-kira kalau ternyata masalahnya kayak Fuad.
Kalau misal, ya silahkan. Kalau misal seperti itu biasanya kalau di speaking kan, kalau di psikologi memang susah Bu untuk komunikasinya. Jadi biasanya itu saya combining mereka melakukan speaking itu, misal bikin video monolog dulu terus ditaruh di YouTube atau enggak di Google Drive, nanti linknya ditaruh di psikologi seperti itu. Kalau misalnya dirasa masih kurang, biasanya saya melakukan virtual meetingnya gitu juga sih Bu. Ya, artinya kan itu jelas itu kelemahan challenge dari psikologis, kamu sudah ngerti gitu kan, udah nggak perlu di riset lagi, kita semua sudah ngerti. Bahkan kalau kita baca referensi-referensi tentang kelemahan psikologi untuk pembelajaran, kita sudah bisa mengidentifikasi apa yang terjadi, dan itu saya yakin dialami oleh sebagian besar teman-teman pengajar. On class juga sama, ketika kita bicara on class, saya kadang-kadang heran gitu sama mahasiswa dikasih tugas, kalau nggak ada Zoom itu seolah-olah nggak ada kuliah. Padahal itu kuliah, materi kadang cuma dilihat doang, materinya nggak di-download, nggak buru-buru dibaca gitu kan. Nah ini juga kadang-kadang mentality seperti ini kan juga muncul. Maka maksud saya, udah deh, kalau saran saya sih, kamu tetap boleh jalan silahkan. Cuman saran saya, kita tidak fokus ke psikologinya, kita sudah tidak lagi. Tapi bagaimana ini 4C-nya ini, porsi dalam pembelajaran APA 21 itu dikembangkan oleh dosen dalam pembelajaran online. Nah, terutama untuk pembelajaran di kelas pusat bahasa. Jadi misalnya bagaimana sih dosen mengembangkan model atau metode strategi dosen atau teknik atau apa yang dosen lakukan supaya mereka bisa mengembangkan kemampuan 4C-nya siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kamu ambil satu fakultas saja, sehingga nanti pengajarnya terbatas, gitu kan, tidak semuanya di survei. Kalau memang mau melakukan kualitatif research, ya, karena kualitatif research itu kan in-depth interview. Kamu tanya, kamu wawancara, gimana untuk 4C itu kan ada collaboration, terus gimana anak-anak harus bekerja kelompok, bagaimana harus ini, bagaimana harus itu, melakukan kegiatan seperti itu dengan online gitu kan. Itu mungkin akan mengurangi tension kamu ketika kita hanya fokus di psikologi. Jadi misalnya kita ambil deh jurusan misalnya yang ngajar di Fakultas Farmasi misalnya, atau yang mengajar di Fakultas Kedokteran misalnya. Jadi kita satu kelas berbagai prodi. Beda-beda. Oh ya, beda-beda. Oke, nggak masalah. Nah, paling dalam level gitu gimana Bu? Nah, misalnya level berapa gitu kan. Itu bisa nggak misalnya kita masukkan mereka mungkin ke level yang sudah di tengah-tengah gitu ya, bukan yang terlalu rendah, bukan yang terlalu tinggi misalnya. Yang di tengah-tengah mau seperti apa. Jadi misalnya kalau mau dibuat survei berarti seluruh dosen dilibatkan gitu ya. Nanti mereka kalau mau disurvei pakai angket. Nah, nanti terus ada pilihan wawancara, beberapa diwawancara, misalnya bener nggak mereka gini-gini untuk triangulasi data. Tapi kalau misalnya kamu mau kualitatif, betul-betul pure kualitatif, maka kamu lakukan wawancara, kemudian nanti kamu juga melihat psikologinya mereka, gitu, untuk melihat apakah tugas-tugas yang mereka berikan itu sudah mengandung unsur 4C-nya. Lalu kemudian mungkin kita bisa analisis dokumen terkait dengan misalnya presentasi mereka, ada nggak video presentasi yang mereka lakukan. Itu nggak masalah, tapi saya ingin 4C ini muncul misalnya gitu. Jadi jangan hanya critical thinking saja, karena dalam pembelajaran abad 21 ini menjadi sesuatu yang ini belum ada. Di bahasa Inggris belum ada yang meriset tentang kemampuan 4C. Ya. Jadi bagaimana melakukan itu semua gitu kan. Atau boleh kok bicara tentang teachers pedagogical knowledge in teaching English to improve atau to enhance atau to promote the students forces in 21st century ELT English language teaching. Jadi nanti kamu melakukan teachers pedagogical knowledge itu kan
tahu nggak ngajar, bagaimana cara mereka mengajar supaya mereka bisa mengembangkan 4C ini. Nanti teman-teman kamu yang dijadikan subjek penelitian gitu. Jadi misalnya teachers pedagogical content knowledge atau nah instruktur ya, berarti kalau di pusat bahasa kan English instructors pedagogical content knowledge atau pedagogical knowledge in teaching ELT to promote the students for C skills, kayak gitu misalnya seperti itu. Nah, jadi lebih kepada pedagogical knowledge, cara ngajar, ya bukan content knowledge tapi cara guru mengajar. Jadi nanti baca buku tentang teacher pedagogical TPK gitu ya, TPAK kayak gitulah yang larinya ke situ. Itu juga akan jauh lebih challenging menurut saya. Karena bukan hanya sekedar apa sih masalahnya, bagaimana menyelesaikan masalahnya, itu masih S1 itu. Nah, itu masih S1. Karena nggak ada hal yang baru yang kamu peroleh di situ. Psikologi kamu pakai. Critical thinking ngerti. Dia jajal sing mandan liane. Sing wong ditakoni kancane dadi mandan pinter kayak gue lho, mandan anak pengetahuan sing beda, ora pada baik gitu kan. Ya. Coba dipikirkan dulu, nanti kalau ada hal-hal yang kamu keberatan, nggak masalah. Bu, saya kayaknya nggak suka deh yang ini, saya mau yang ini aja, ya monggo, nggak apa-apa. Nanti kita rucutkan kira-kira mau seperti apa. Kalau saya sih mungkin lebih prefer yang kayak tadi yang kayak the implementation of forces in online learning gitu Bu, atau yang instructors. Ya, jadi teacher strategies in promoting the students forces skills in online learning, gitu loh. Iya. Jadi apa sih strategi mereka untuk membuat siswa bisa berkolaborasi? Ngasih tugas dong, tugas kelompok. Emang ngasih tugas kelompok gimana caranya? Kan online gitu misalnya. Gitu ya. Oke. Contohnya begitu. Terus bagaimana mengasah critical thinking mereka? Ya saya kasih tugasnya yang begini. Mana contohnya? Boleh saya lihat nggak? Nanti kamu jadikan itu lampiran. Ini loh yang termasuk tugas-tugas yang bisa membuat anak critical thinking. Nanti kreativitinya dari mana? Ada nggak tugas misalnya membuat mind mapping, membuat apa misalnya untuk tugas writing gitu loh. Ya, oke, Ferisa. Terima kasih Bu. Ya. Ya, kemarin saya mengajukan topiknya Teachers Belief and Practices on the Use of ICT in English. Teacher belief and Teacher beliefs and practices on the use of ICT, ma'am. Kan gini, awalnya kenapa saya pengen seperti itu, pas online begini kan sebetulnya kalau guru, kalau saya sih melihatnya yakin bahwa teknologi itu bisa membantu in the online learning, tapi antara belief dengan praktisnya atau implementasinya itu kadang nggak sama gitu, Mem. Jadi ada gap between the belief and the practice in the classroom gitu. Jadi kayak misalnya di tempat saya pas online itu sudah pakai Google Classroom gitu misalnya, Mem. Tapi tetap saja mereka ada yang nggak pakai atau mereka lebih tend to ask the student untuk ayo ke sekolah aja ambil kertas tugas gitu misalnya. Jadi kan gitu misalnya kayak kemarin pas dengan UMP kan ada Padlet, ada apa gitu dengan Pak Furkon gitu kan. Tapi itu juga practices-nya tidak signifikan gitu. Padahal mereka mungkin believe bahwa the use of teknologi itu bisa apa ya, promote di situ gitu untuk belajar bahasa Inggris gitu, Mem. Terus niatnya mau gimana? Gitu. Ya itu niatnya mau untuk teman-teman yang di daerah sini, saya mau case study gitu, purposive sampling dengan beberapa kriteria. Kemudian nanti saya paling observasi untuk penggunaan teknologi di dalam kelas. Cuma saya belum menspesifikkan teknologi apa gitu, karena sekarang memang
sudah tatap muka terbatas gitu, Mem. Jadinya saya juga bingung. Kadang ada sekolah yang Google Classroom-nya masih jalan, ada yang enggak gitu. Gimana baiknya? Ya, ICT itu kan tidak sebatas di online ya, tetapi bagaimana mereka misalnya ngajar pada tatap muka terbatas, sudah menggunakan PowerPoint, sudah menggunakan video, sudah menggunakan apa namanya, sudah menerapkan satu aplikasi tertentu di kelas yang bisa digunakan bersama-sama oleh siswa. Jadi itu apapun, whatever the technology or ICT used in the classroom, yaitu di-consider as, nanti kan pada saat bicara di bab 2 di tataran kajian teori kan akan muncul apa saja jenis ICT gitu kan, dan itu bisa dijadikan satu apa namanya dasar ketika kita melakukan itu. Cuman ketika bicara teachers belief and practices, jadi tesis saya itu, disertasi saya kan juga tentang teachers knowledge and beliefs ya, tentang pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Jadi belief itu kan ada beliefs, your belief of your learners, your belief of your apa namanya, yourself gitu ya, beliefs about the apa namanya material dan sebagainya gitu kan, termasuk jelas belief itu akan mempengaruhi classroom decision making. Tetapi masalahnya kan kita sering menemukan gap. Jadi kalau riset saya itu teachers belief and knowledge itu dia impact on classroom practices. Jadi apa yang dia yakini dengan apa yang dia ketahui itu sebetulnya impact on teachers classroom practices. Cuman saya waktu itu melakukan risetnya itu saya tidak melakukan purposive sampling. Jadi itu kualitatif murni. Saya lakukan wawancara kepada 10 guru dan 10 kepala sekolah. Tapi kalau itu terlalu banyak, karena memang saya kan 3 tahun, beda dengan yang hanya 6 bulan gitu atau 4 bulan. Mestinya riset itu, Verisa bisa kok, tidak harus purposive sampling. Jadi kamu nanti bisa mewawancara, katakanlah mungkin 5 guru atau 6 guru ya, wawancara misalnya guru-guru bahasa Inggris yang ada di sekolah-sekolah yang mungkin dengan, kalau saya waktu itu sekolah saya pilih satu sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah yang ada di daerah yang di bahasanya itu di kecamatan, lalu ada yang di desa gitu, ada yang jauh gitu kan. Jadi background-nya memang macam-macam. Nah, Verisa bisa, karena kalau kualitatif itu terserah kita menentukan siapa yang akan jadi partisipan. Kalau dalam bahasa kualitatif itu bukan responden ya, kalau responden itu kalau kita lakukan survei atau angket. Jadi kalau dalam penelitian kualitatif itu kita namanya partisipan. Kita bisa menentukan partisipan riset itu terserah kita dengan kualifikasi yang menurut kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saya pilih gurunya waktu itu, guru yang satu yang sudah lebih dari 3 tahun mengajar. Terus yang sudah yang tidak, kalau waktu itu kan SD, jadi ada yang berlatar belakang bahasa Inggris, yang tidak berlatar belakang bahasa Inggris. Lalu yang sudah PNS dan belum PNS. Nah, itu kan terserah kamu nanti. Kamu akan milih yang seperti apa gurunya terkait dengan belief and practices. Kamu bisa pilih guru yang muda di sekolah swasta mungkin gitu ya, yang mungkin yang fresh graduate atau mungkin yang sudah pengalaman mengajar misalnya lebih dari 10 tahun, kan pasti akan ada perbedaan tuh di belief dan practices-nya. Lalu di sekolahnya mau sekolah swasta dan negeri. Swasta juga bisa ditentukan swasta yang bonafit apa swasta yang mohon maaf yang masih kurang ini, misalnya seperti itu. Itu bebas, it's free. Itulah kebebasan dari sebuah penelitian kualitatif itu, semua tergantung dari kita. Cuman kualitatif itu kita harus mampu melakukan proses wawancara atau pengambilan data itu secara rigid. Karena sumber data kita hanya dari wawancara dan mungkin sedikit dokumen analisis gitu ya. Misalnya terkait dengan RPP. Nanti kan kamu akan membaca RPP mereka untuk tahu apakah mereka menggunakan ICT nggak di kelas. Jadi sumber data kamu adalah, gimana Mem kalau observasi? Observasi juga boleh, observasi bisa. Makanya kalau nanti observasi kan kalau mereka masih online ya kamu masuk di kelas mereka untuk melihat. Karena
menggunakan online saja ini belum sepenuhnya teknologi. Bisa saja kan ketika online mereka menampilkan PPT, ada video dimasukkan lagi. Nah, itu kan juga bagian dari upaya menggunakan teknologi. Nah, nanti kalau di kelas sudah PTM ya silahkan diobservasi. Cari mungkin kalau misalnya 6 orang ya berarti mungkin di 3 sekolah. Dua misalnya gurunya gitu kan. Mungkin nanti ada guru yang di satu sekolah itu ada yang sudah baru yang mungkin fresh graduate atau mungkin yang mengajar kurang dari 5 tahun dan yang sudah lebih dari 10 tahun misalnya, nanti masing-masing seperti itu. Nanti dilihat di wawancara. Wawancaranya direkam gitu kan supaya nanti ada transkripsinya, dan ketika itu pertanyaannya harus, kita nggak bisa apa sih yang Bapak yakini tentang, enggak. Kalau pertanyaan belief itu kita lebih kepada aspek-aspek yang mereka justru lebih kepada kenapa apa ya gitu ya mungkin ya misalnya Pak, menurut Bapak itu penting nggak sih teknologi di kelas misalnya gitu kan, ya penting gitu. Kalau nggak pakai teknologi di kelas itu kira-kira menurut Bapak untuk kondisi saat ini relevan tidak misalnya. Jadi tidak apa sih yang kamu yakini, Bapak yakini tentang, enggak, tapi itu justru lebih banyak larinya nanti larinya kalau ke praktis, Bapak seberapa sering pakai teknologi di kelas? Misalnya ketika tatap muka, apakah Bapak menggunakan PowerPoint, menggunakan InFocus, atau misalnya pakai video dan sebagainya. Lah, saya sih yang ngerti jalan teknologinya apik, tapi bebong waktunya. Nah, itu kan berarti ada gap. Apa gapnya? Nanti yang akan kamu temukan itu. Bahwa dia Pak tahu teknologi itu penting, cuman ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa dia tidak implement di kelas. Satu, misalnya pengetahuan, kemampuan skill, yang ketiga time management, yang keempat mungkin personal problems, dia memang tidak mau melakukan satu inovasi karena belief aja nggak cukup untuk kita kan misalnya contoh nih, saya orang Islam tapi nggak semua orang Islam pakai jilbab loh, nggak semua orang Islam itu sholat loh. Nah, jadi belief itu saja kadang nggak cukup, kadang kita harus butuh knowledge gitu kan untuk bisa, dan knowledge itu kadang shape belief, dan sebaliknya kadang orang belief sesuatu tapi nggak punya pengetahuan. Tahu saya yakin Nabi Muhammad gue terakhir pokoknya jadi siapa ya sekolah yang yakin kan, paling nggak kan dari ngaji mestinya kan gitu. Nah, pengetahuan yang fosil yang membentuk satu persepsi kuat itulah yang kemudian bring us to semakin menguatkan belief kita gitu. Makanya orang yang beragama itu kan misalnya kita sudah Islam dari lahir, lalu kemudian diajak ngaji, harus latihan baca Quran, itu kan dalam rangka menguatkan belief gitu. Karena dengan pengetahuan itu akan semakin baik. Nah, mungkin di sini nggak apa-apa kalau misalnya teachers believe and their practices in using ICT in the classroom, in ICT in ELT classroom misalnya, nggak masalah. Cuma nanti kamu akan menemukan gap. Kenapa tidak menerapkan? Question-nya yang iya, jadi pertama kan mungkin what are the teachers believe berarti mungkin yang the technology pertama ya of the ICT used in ELT classroom. Terus yang kedua misalnya yang kedua implementation-nya. Ya, how do teachers implement the technology ICT ini. Terus yang ketiga mungkin bisa saja gitu kan, misalnya and then what what are the gaps ya between teachers belief and the practices of using ICT in the classroom. Itu. Oh, internet kayak ICT ini udah jalan kayak Verisa gitu. Ya, wes Fuad. Ya, wes gantian kamu.
What is it? Fuad. Tadi multiple intelligence apa? Terus? Nyombe mumet kok judulnya kowe kok. Mana money multiple intelligence based activities untuk promoting apa? Promoting speaking apa tadi? Student speaking skill tapi pakai multiple intelligence yang 8 menurut Howard Gardner. Yang 8 itu apa aja coba? Kamu ngoyo-woro amat sih 8. Satu aja belum tentu bisa bikin activity-nya. 8. Umeti itu. Itu kalau menurut pembimbing saya dulu waktu saya di Australia, saya tahu nggak? Saya kan judulnya waktu itu kan integrating multiple intelligences activities for teaching English. Saya diketawain sama dia. Ngapain lu bicara multiple intelligence? Nggak mungkin diterapkan di kelas 8-8-nya. Dia bilang gitu ke saya, ya Allah, saya bikin proposal nggak tidur-tidur sampai setengah tahun saya nyiapin proposal. Dia bilang, it is impossible to implement the multiple intelligences activities in your classroom, Santi. Duh. And it is out of date. Duh, di Indonesia baru sana udah out of date gitu kan. Saya bingung kan, menurut saya gimana ini? Saya bilang, terus dia ketawa. Jadi sekarang sama mem komentarnya. Ya, sekarang apalagi sekarang lah, wis orang musim multiple intelligence sih. Ya, enggak maksudnya gini. Enggak, saya kan kalau ngomong kayak gitu ya. Jadi gini, kalau harus mendesain activities berbasis multiple intelligence yang 8 tadi itu kan memang tidak mudah. Ya, misalnya kita mau bicara speaking. Speaking itu kan kompleks activities yang melibatkan tidak hanya unsur verbal, tetapi kan di situ ada facial expression, ada gestures, ada intonation, ada macam-macam lah. Belum lagi self confidence dan yang lain sebagainya. Kalau saya sih, Fuad, kalau saya ya kalau saya kepinginnya, nek kamu mau, kamu ikut risetnya saya aja, gitu. Jadi pengajarannya itu STEM, gitu, integrating STEM dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu nanti apa namanya kamu yang kan saya nanti kan ke ini apa namanya ke guru gitu kan, ke guru-guru. Nah, jadi nanti kamu tinggal ngikut saya. Udah besok saya udah bikin instrumen tuh. Nanti data yang dari saya, data-data yang saya punya, kamu kan tinggal ambil subsection-nya untuk dikembangkan jadi tesis kamu gitu kan. Jadi bagaimana apa namanya mengukur ya atau menganalisis kemampuan guru dalam mengintegrasikan STEM dalam pembelajaran bahasa Inggris.
kamu orang ngerti stand kue apa mau nek, lah kan gue dari ngerti. Waduh, itu pengetahuan baru, multiple intelligence wis suwe bukunya wis orang nana ya. Nanti kamu ngumprak-ngumprak lagi multiple intelligence. Kalau kamu mau pakai R&D nggak masalah. Bu, saya mau bikin activity dah, Bu. Model pembelajaran speaking berbasis multiple intelligence. Oh, bagus. Kamu kembangkan itu. Kalau kamu misalnya mau tetap riset dengan multiple intelligence. Tapi R&D, sehingga nanti kamu bisa bikin modul atau bahan ajar yang di dalamnya berisi aktivitas speaking berbasis multiple intelligence based activities. Wis, kau apa? Ke R&D. Ya. Oh, Bu Santi aja, Mas Bu. Iya, makanya saya riset itu karena banyak guru kagak ngerti. Itu kan pembelajaran ABA 2. Mas, Bu. Iya, itu kan pembelajaran ABA 21. Pembelajaran ABA 21 untuk bisa mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan kemudian penyelesaian masalah atau problem solving itu adalah salah dan meningkatkan literasi siswa dalam bidang sains, teknologi, engineering, mathematics and art and mathematics itu kita mengintegrasikan di dalam pembelajaran bahasa. Contoh, misalnya guru mengajarkan tentang procedural text. Nah, procedural text itu kira-kira apa yang di dalamnya bisa mengandung unsur sains, katakanlah misalnya bagaimana mengoperasikan mesin printing mesin. Itu kan teknologi di dalamnya. Jadi language is used as an instrument to improve the student literacy on technology. Nah, jadi bahasa Inggrisnya dipakai untuk memahamkan tentang penggunaan teknologi. Misalnya lagi, anak diberi tugas oleh guru untuk perkenalan. Biasanya kan kalau tugas perkenalan kan konvensional tuh. Hello, my name is Fuad. I am from Banjarnegara. Nah, sekarang anak-anak diberi tugasnya dengan project based learning menggunakan video. Berarti kan meningkatkan literasi mereka tentang teknologi. Lalu misalnya anak diajarkan tentang sains, katakanlah teks tentang liburan atau holiday. Di dalam teks holiday itu nanti di dalamnya ada informasi mengenai misalnya saya pergi ke Bali dengan pesawat terbang. Saya berangkat pukul 5 pagi. Perjalanan ditempuh dalam waktu katakanlah 3 jam. Dalam waktu 3 jam itu saya berada di atas pesawat yang kadang-kadang ada turbulence, itu kan sains. Hanya how long does it takes from the flight from ini to ini, berapa lama, itu mathematics. Nah, guru mudeng apa orang pada mudeng, nanti analisis kemampuan guru berdasarkan tipeknya, teachers technology pedagogical content knowledge. Anger oli aku nilainya loh. Aduh, ikut aja Mas. Nggak, tapi kalau saya sih tidak memaksakan itu. Kalau saya kan riset saya kan memang sebetulnya harus menjadi riset payungnya mahasiswa. Cuman kan nanti saya bisa meminta yang lain. Kalau kalian sudah pada punya topik sendiri kan saya bisa meminta yang lain untuk melakukan riset itu. Maksudnya jadi saya punya riset induk, nanti di breakdown menjadi risetnya mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa ambil katakanlah mungkin bukan di analisis teachers knowledge-nya, tapi mungkin bagaimana pengintegrasian STEM di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau saya kan analisis pengetahuan atau teachers kemampuan guru dalam mengintegrasikan. Nah, kalau ini sudah diintegrasikan apa belum? Atau menganalisis misalnya buku teks bahasa Inggris apakah sudah mengandung unsur STEM atau belum? Itu kan juga bisa turunannya dari situ. Tapi data-data itu kan sudah bisa kita peroleh dari awal. Kalau kamu silahkan R&D, kembangkan tentang modul pembelajaran atau bahan ajar speaking
berbasis multiple intelligence based activities atau developing multiple intelligence based activities for speaking for teaching speaking atau for speaking skill misalnya. Kayaknya oli nggak kayak kue sih. Ya iya. Angger tetap dadi tapi yang ora dadi ya ora Iya benar. gitu. Ya ora apa-apa, ngerti ora apa-apa. Loh, justru kalau ikut dosen itu harus cepat karena kita waktunya memang terbatas ya. Kita kan hanya 8. Kita punya waktu untuk menyelesaikan sampai kepada tahap publikasi internasional itu kan 8 bulan. Berarti kan saya harus menyelesaikan dalam waktu 5 bulan, 6 bulan untuk riset itu gitu kan. Kan saya harus publikasi internasional itu tagihannya masuk di jurnal gitu. Nah, kalau misalnya saya nggak silahkan kalau misalnya nanti Ibu boleh dong saya ikut risetnya Ibu, nanti kamu judulnya tidak akan sama dengan punya saya. Tapi bahwa nanti pada saat pengambilan data, itu bisa dilakukan dengan instrumen yang kita buat bersama. Kan saya juga ada anggotanya, ada tim peneliti juga, dan itu harus melibatkan mahasiswa memang. Cuma kalau kamu mau R&D, ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau saya dibuat yang nyaman aja, mana yang menurut kamu lebih challenging gitu kan, lebih baik lah, lebih enak gitu. Misalnya mau itu ya nggak apa-apa. Jadi developing multiple intelligence based activities for teaching speaking atau for speaking skills, for teaching speaking skills atau apalah, atau for speaking gitu ya boleh. Jadi yang dikembangkan nanti multiple intelligence activities-nya untuk mengajar speaking. Gue angel kok, jare-jare sih mau aku priwe jajal boleh menerapkan kok dengan role playing. Oke, mau ngajar speaking book berbasis topik. Misalnya kamu mau ngajar speaking nih, kamu ngajar speaking level berapa dulu? Misalnya untuk children apa untuk anak universitas misalnya. Kalau anak universitas kan berarti speakingnya sudah yang lebih kepada misalnya kayak kegiatan presentasi, diskusi, role playing, kan kayak gitu. Nah kira-kira menurut kamu itu aspek-aspek yang ada di dalam multiple intelligence itu bisa nggak dikembangkan untuk aspek untuk pembelajaran speaking itu? Cara mumet, fuadnya mumet lah. Karena sebetulnya kalau hanya bicara speaking kita nggak ini, tapi kalau misalnya modul pembelajaran atau bahan ajar pembelajaran bahasa Inggris untuk university level yang dikembangkan berdasarkan multiple intelligence, kita malah nggak terbatas. Bisa untuk writingnya, jadi misalnya untuk yang verbal linguistic intelligence kita bisa mengajarkan writing yang bentuknya seperti apa kayak gitu kan. Jadi nggak yang khusus untuk speaking. Kalau hanya untuk speaking ya memang agak susah. Speaking sih aktivitasnya apa paling-paling Bu ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya logic mathematics gitu ya, kan ada matematik misalnya, maka kita bisa aktivitasnya bisa misalnya membuat membuat grafik gitu kan dari teks bacaan gitu kan untuk kemudian dibuat logical mathematics atau membuat diagram atau apa gitu kan menggambarkan itu kan bisa. Lalu misalnya kalau spatial intelligence gitu nanti kita bisa meminta siswa untuk membuat pekerjaan terkait dengan
keterampilan, misalnya siswa mahasiswa diminta untuk misalnya memberikan informasi dengan gambar atau dengan pictures atau dengan visual yang lain gitu loh. Nanti yang musikal dan sebagainya itu kan harus ada. Nah kalau cuma speaking doang ya kayak melasih boleh gawe. Tapi kalau semua untuk misalnya mengembangkan, misalnya developing ILT modul based on multiple intelligence itu atau multiple intelligence story nggak masalah. Jadi semuanya kamu kembangkan. Tapi untuk level bahasa Inggris di universitas, misalnya kamu writing ada berapa aktivitas, speaking yang seperti apa. Kalau mau fokus di speaking and writing atau reading, listeningnya enggak ya terserah kamu. Tapi jangan cuma satu skill ya aku bingung. Orang jadi modul, jadi ini selembar role play. Role play kan udah linguistik, kinestetik, verbal. Nah ya, orang mengembangkan gitu. Udah nggak berat, ya, jadi bahaya banget yang ya, jadi maksud saya kalau misalnya mau mengembangkan modul, kamu sekarang ngajar misal level berapa? Starter. Nah, starter berarti kan pertama awalan. Nah, kan pusat bahasa punya modul kan? Nah, kamu cek deh, modul itu yang dikembangkan pusat bahasa itu sudah berbasis multiple intelligency belum? Kalau belum, maka kamu kembangkan dari situ. Karena setelah kamu analisis modul yang ada di pusat bahasa, yang diproduksi pusat bahasa itu belum sepenuhnya mengakomodasi ragam intelligence atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Itu rata-rata jenisnya begini, maka muncul kebutuhan untuk mengembangkan berbasis multiple intelligency supaya bisa mengakomodasi jenis kecerdasan yang dimiliki oleh siswa yang berbeda-beda. Kau kembangkan di situ. Jadi mungkin materinya bisa diambil dari modul yang sudah ada di pusat bahasa, tapi kamu kembangkan menjadi sesuatu yang lebih multiple intelligence based. Tuh. Kalau bikin baru ya nggak apa-apa, asal sudah ada dasarnya, kamu bisa desain sendiri. Kalau menurut kamu modulnya siapa? Kayak apa sih modulnya? Per level ada, Bu. Per level ada. Iya, kayak ada buku itu 10 unit, untuk satu level ada 10 unit. Nah ya kayak gitu. Oke. Buka coba kayak apa Jerone. Ya, itu course grid-nya. Orang menarik teman sih kan Jerone. Orang berwarna, Pak. Bahasa aku. Mahasiswa bela larang-larang, bukunya orang berwarna. Itu. Nah, kalau dari situ making friends apa itu tadi new friends ya? New friends. Menurut kamu dengan adanya new friends, dengan topik new friends yang ada dan activity yang ada, itu menurut kamu sudah merefleksikan aspek apa dari multiple intelligence itu? Tugasnya suruh ngapain tugasnya? Terus
Ada information gap-nya enggak? Udah terus kok ngapa kok practice speaking-nya? Buku kok ora genah temen. Tarter kudune tulis anak information gap, misalnya gini. Dibuat tabel, katakanlah ini yang harus kamu kembangkan nih, misalnya dari making friend atau new friend. Mestinya kan satu kelas itu ada 20 orang atau misalnya 15 orang. Maka kita buat tabel gitu kan. Tabel itu berisi misalnya nama, terus kemudian nickname-nya kalau ada, terus mungkin hobbies atau apa dan sebagainya. Setelah itu kan mereka harus ngisi tabel itu by asking their friends one by one. Excuse me, what is your name? Atau, hi, my name is Santi. What is your name? Oh, my name is Fuad. Where are you from, Fuad? Itu kan ada, nanti dia harus ngisi tuh tabelnya. Nah, disitulah ada kecerdasan-kecerdasan yang dimunculkan menurut multiple intelligence. Misalnya, verbal linguistic intelligence itu word smart, completing, puzzle with vocabulary word. Nah, puzzle yang di sini bukan yang kata kisilang aja, tetapi terkait dengan gap tadi. Ya, misalnya seperti itu sudah muncul tuh. Lalu ada telling a story to the class, itu verbal linguistic intelligence. Telling story-nya apa? Dia harus ngomong ke teman-teman. Hi friends, my name is Santi. I have a new friend. His name is Fuad. He comes from Banjarnegara. His hobby is reading. Fuad likes doing sports so much. Nah, itu kan berarti dia telling stories to the friends. Itu masuk ke verbal linguistic intelligence. Kayak kue maksudnya Fuad, jadi muka nggak analisis kok kayak kue dalam mana ciri-ciri nek. Oh, ini kalau kecerdasan ini apa yang harus dimunculkan aktivitinya. Itu buku orang api kurang berwarna. Oh. Wah, pulang sekian tahun temen aku ada kelemahan. Nah, saya tuh baru lihat bukunya, saya sudah lemah banget. Iya, jadi gini, saya orang yang saya mungkin tidak bisa mendesain buku yang bagus, tapi saya bisa criticize activity-activity apa yang coba hanya dengan mengisi puzzle gitu ya, itu oke lah, itu oke, tapi ada lanjutannya nggak? Mestinya dari mengisi puzzle terus dia harus ada activity lain gitu kan, yang kemudian scoring atau mungkin boosting atau mungkin enhancing speaking skill-nya. Atau misalnya dia harus listening nih. Listening itu berarti apa? Spelling names, gitu kan? Hello, my name is Santi, S-A-N-T-H-Y, gitu kan misalnya. Hello, my name is Fuad, F-U-A-D. Nah, dia harus nulis, misalnya itu kalau dalam activity in the classroom. Ada nggak kayak gitu? Orang anak maning lah ya, Ferisa misalnya, my name is Ferisa, hello, I'm Ferisa, F-A-R R-A-S-S, kan bisa saja dia nggak bisa menyebutkan itu. Atau dia harus guessing nama. Hello, my name is S-A-N-T-H-Y. What is my name? Oh, Santi. Nah, itu juga harus ada aktivitas kayak gitu walaupun. Jadi harus yang mampu mengembangkan aspek-aspek tadi. Bukunya konvensional kue lah, anu zamannya cek cericat, cuman gemian cek cericat apa bukunya. Ya saya itu silahkan digunakan. Cuma kalau kamu mau mengembangkan dasarnya dari situ, gitu. Kamu bisa melakukan sedikit analisis bahwa di dalam buku yang digunakan untuk pembelajaran di bahasa Inggris D1 itu beberapa aktivitas masih dirasakan belum mengakomodasi ragam kecerdasan mahasiswa, sehingga diperlukan upaya pengembangan agar mahasiswa bisa lebih terakomodasi, terfasilitasi bentuk kecerdasan yang berbeda dengan aktivitas yang seperti ini kayak gitu. Ya. Wis, keselnya lo ngomong baik, saya nggak pukul tadi. Tadi kan saya hilang sinyal. Iya. Tadi belief udah, terus implementation-nya, terus yang terakhir what factor bisa apa Mim? Iya, ada nggak what are the gaps between the belief and the teacher's belief and their practices in using ICT in the classroom?
Oke. Jadi gap-nya apa nanti? Ada nggak gap-nya? Gitu. Ya. Ya. Sudah? Jadi saya beri waktu 1 minggu dandani kue. Latar belakang. Bab 1. Berapa lembar ya, Mem? Kira-kira patutnya? Banyak-banyak. Ya kalau latar belakang ya mungkin kalau latar belakang itu sekitar 3 sudah sama tujuan dan research questions lah. Nanti kan untuk proposal kan nggak harus lengkap dulu. Nanti yang penting untuk seminar dulu. Gitu. Ya. Nanti baru dilengkapi. Begitu, teman-teman? Ya, oke, Mem. Ya, oke ya. Mudah-mudahan lebih jelas. Nggak apa-apa nanti kalau mau Zoom lagi, nggak masalah. Misalnya, Bu, kita Zoom lagi ya. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, ya nggak apa-apa. Nanti kita cari waktu yang lebih pas lagi. Thank you so much for being with me this tonight. See you next in better situation, and please tetap semangat. Dibuat milestone-nya, ditulis yang besar, tempelin di dinding. Yang punya suami ngomong, ini jangan diganggu kalau aku lagi kayak gini ya, gitu. Yang punya pacar, kok sudah pacar ngomong kayak nyong tugasnya proyeknya nyong kayak jauh usah berisik kan nyong ora dengan cani toko pas shopping gitu ya. Karena nanti kalau sudah selesai silahkan lah, tapi kalau ini betul-betul harus ini. Karena saya masih punya banyak PR, beberapa mahasiswa itu miss the time. Begitu Anda mandek, males, itu memulainya lagi udah susah sekali. Maka di-maintain saja. Kalau ada kesulitan komunikasi, konsultasi, Bu ini gimana Bu? Gitu kan, Bu saya kesulitan ini itu. Kadang saya juga harus merefer Anda, misalnya kalau yang statistik katakanlah, saya juga kan tidak pintar statistik, ya nanti saya harus merefer Anda ke dosen yang lain untuk belajar statistik. Misalnya, coba Nis kamu ke Pak Saiful deh nanya ini rumusnya apa. Pada nambah Saiful, ya kejebakan buku nerin, Nis Rina kayak gue. ya artinya nanti saya harus mencari di sana kok ini harus pakai statistik Bu ini ya nanti kalau saya nggak bisa saya arahkan, nanti saya carikan orang yang memang bisa membantu untuk memahamkan statistik kalau kalian tidak paham. Tapi secara umum sih sebetulnya metodenya nggak terlalu sulit-sulit semua kok. Begitu ya, terima kasih dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ma'am. Fuad di foto, Fuad, gue bukti kebimbingan Fuad.